Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Pratama, NIM 20131000038 dari lokal HKA. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya di sini saya mencoba untuk menjelaskan sebuah materi yang berkaitan tentang ahli waris juzul furud. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ahli waris juzul furud. Sebagaimana yang telah saya buatkan konsep untuk teman-teman semuanya agar mudah dimengerti. Dalam bahasa Arab, furud ini berarti angka atau pecahan. Sedangkan secara istilah, ahli waris juzul furud ini ialah ahli waris yang mendapatkan pembagian harta warisan sesuai kadar yang telah ditentukan. Contohnya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Dan dari keseluruhan pembagian ini, itulah yang dinamakan dengan pembagian ahli waris juzul furud. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitunya kalau kita tinjau dari pembagiannya, sebagaimana yang telah teman-teman lihat di papan ini, yang telah saya buatkan konsep berupa tabel agar teman-teman mudah memahaminya. Yaitu di sini ada tertera jumlah bagiannya, penerima dan ketentuannya, serta landasan dari bagian-bagian yang telah ditentukan. Baiklah, untuk yang pertama, yaitunya yang mendapatkan bagian 1/2. Siapakah saja orangnya? Yang pertama itunya anak perempuan. Anak perempuan yang mana? Kalau ada dia sendiri saja atau tidak bersama dengan saudara laki-lakinya. Dan yang kedua itunya cucu perempuan. Cucu perempuan yang mana? Kalau seandainya dia hanya sendiri, maka dia mendapatkan bagian harta warisan 1/2. Dan selanjutnya itunya saudara perempuan kandung. Ketentuannya dia mendapatkan 1/2 ini bila dia hanya seorang dan tidak bersama saudara laki-lakinya. Selanjutnya saudara perempuan seayah. Kapan berlakunya pembagian 1/2 ini terhadap saudara perempuan seayah ini? Yaitu bila dia juga sendiri dan tidak bersama laki-laki atau saudara laki-lakinya. Selanjutnya itu suami. Kapan berlakunya? Yaitunya kalau dia tidak memiliki seorang anak atau cucu. Disitulah dia akan mendapatkan bagian dari ahli waris juzul furud ini sebanyak 1/2. Yang kedua, yaitunya besar bagian 1/4. Siapa sajakah orang yang mendapatkan bagian 1/4 ini? Kita tinjau dari penerimanya. Yang pertama yaitunya suami. Suaminya bagaimana? Yaitunya kalau dia bersama anak atau cucunya, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/4. Selanjutnya, seorang istri. Kapan berlakunya? Bila dia tidak bersama anak atau cucu dari pewaris, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/4 dari ahli waris juzul furud ini. Baik, untuk yang selanjutnya bagian 1/8. 1/8 ini siapa sajakah orang yang mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan sebesar 1/8 ini? Yaitunya kita tinjau dari penerimanya, yaitunya seorang istri. Kapan berlakunya? Bila ia bersama anak atau cucu dari kewarisannya, maka dia berhak mendapatkan bagian harta warisan sebanyak 1/8. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu bagian 2/3. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan bagian 2/3 ini? Kita tinjau dari penerimanya. Yang pertama yaitu anak perempuan. Kapan ini berlaku? Bila dia atau perempuan ini berada atau ada dua orang atau lebih dan dia tidak bersama dengan saudara laki-lakinya, maka dia berhak mendapatkan bagian 2/3. Dan selanjutnya cucu perempuan. Kapan dia mendapatkan? Bila dia ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki-lakinya. Dan yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Bila dia juga ada dua dan tidak bersama saudara laki-lakinya. Dan yang terakhir yaitunya saudara perempuan seayah. Kapan dia mendapatkan bagian 2/3? Yaitu bila dia juga berada atau ada dua orang dan tidak memiliki saudara laki-lakinya. Dan yang selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitunya 1/3. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan bagian 1/3 ini? Kita tinjau dari penerimanya kembali. Yang pertama yaitunya ibu. Kapan ibu ini mendapatkan bagian 1/3? Bila ia tidak bersama anak atau cucu, tetapi hanya bersama ayah, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/3. Dan yang kedua yaitunya saudara laki-laki si ibu. Kapan dia mendapatkan bagian ini? Bila dia lebih dari satu orang, maka dia akan berhak mendapatkan bagian 1/3. Dan selanjutnya yaitunya yang terakhir,
saudara perempuan seibu. Kapan dia mendapatkan bagian ini? Bila dia terdiri dari 2 orang atau lebih, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/3. Dari yang nomor 3, 4, dan 5 ini, kita memiliki dasar atau landasannya. Bisa teman-teman lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 11. Di situ dijelaskan tentang pembagian harta warisan, baik itu 1/8, 2/3, atau 1/3. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitunya bagian 1/6. Siapa saja yang berhak mendapatkan bagian 1/6 ini? Kita tinjau kembali dari ketentuan yang berlaku. Yang pertama yaitu ada cucu perempuan, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Di sini dijelaskan kalau seandainya cucu perempuan, dia akan mendapatkan bagian 1/6 jika bersamanya ada anak perempuan seorang saja, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/6. Dan yang kedua, ibu. Kapan dia mendapatkan? Bila dia bersama anak atau cucu dari pewaris, atau bersama 2 orang saudara atau lebih, maka dia berhak mendapatkan 1/6 bagian. Dan yang ketiga yaitunya ayah. Kapan dia mendapatkan? Jika ada bersamanya anak atau cucu laki-laki, berhak dia mendapatkan bagian 1/6. Dan selanjutnya yaitunya kakek. Di sini kakek menjelaskan atau kakek mendapatkan bagian 1/6 jika dia bersamanya ada anak atau cucu laki-laki, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/6. Dan yang selanjutnya yaitunya nenek. Nenek ini kapan dia mendapatkan bagian 1/6? Kita tinjau dari penerimanya kembali. Jika dia sendiri atau lebih dari 2 orang, dia tetap akan mendapatkan bagian 1/6. Dan yang selanjutnya yaitunya yang keenam, saudara perempuan seayah. Kapan ini berlaku? Jika bersamanya ada seorang laki-laki atau saudara kandung perempuan, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/6. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ke-8, yaitunya saudara perempuan seibu. Kapan dia mendapatkan? Jika ia hanya sendiri saja, maka dia berhak mendapatkan bagian 1/6. Kita lihat dari landasannya. Dari keterangan bagian 1/6 ini beserta penerimanya, tentu kita harus ada landasan. Bisa teman-teman lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Mungkin sekian dulu penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Saya selaku pemateri, jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.